Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Semoga nggak bosan sama kita ya. Mas, lanjutin cerita pesugihan yuk. Iya. Setelah tergoda pada nomor yang hanya bisa mengatasi masing-masing nomor itu satu orang penagih. Secara tidak sengaja aku melangkah ke Jawa Timur. Kok secara tidak sengaja? Jadi begini, ada satu temen ya, satu temen di mana di kampungnya itu terjadi pencurian sepeda motor. Nah kemudian dia temanku mendaki juga, beberapa kali pernah mendaki bareng aku, dan dia punya cukup banyak family di Jawa Timur, sehingga peta paranormal di Jatim sedikit banyak dia tahu gitu. Nah dia minta tolong ke aku, Mas, aku ditemani, emang mau kemana? Ke Lumajang. Loh, untuk keperluan apa? Dia cerita, gini loh Mas, di kampungku itu ada pencurian sepeda motor. Nah terus, di Lumajang itu ada seorang paranormal yang punya semacam kaca. Jadi dia punya kacanya bundar gitu. Nah kalau terjadi kasus pencurian, maka kita akan diberi kesempatan 3 kali untuk melihat peristiwanya Di kaca itu? Jadi itu jadi kayak video. Kayak di film-film tuh lihat di baskom gitu ya Mas ya? Ya, di air tapi gitu ini kan? di kaca. Di kaca nanti peristiwanya kelihatan, akan diulang selama 3 kali. Nah, gitu. Jadi kalau yang mencuri adalah tetangga sendiri, itu akan kelihatan. Intinya begitu. Saya tertarik. Ini akan sangat menarik gitu ya. Maka kita berdua ke sana. Lumajang ya? Ke Lumajang. Jauh itu. Jauh dari Surabaya itu masih berapa jam itu? 5 jam apa berapa ya naik bis itu, dan rumahnya itu di pelosok. Ini sangat terkenal. Tempatnya? Paranormal ini sangat terkenal. Sampai sekarang pun masih terkenal. Oh iya. Gitu. Inisialnya Mbah S. Lumajang. Nah, cluenya dia punya kaca untuk syuting istilahnya. Di sana istilahnya syuting. Jadi untuk memperlihatkan peristiwa pencurian, dan memang dalam soal itu dia tajam sekali. Kami ke sana. Wow. Di situ itu kliennya yang antre, yang menunggu itu enggak cuma puluhan, ratusan. Banyak sekali. Rumahnya ini besar gitu? Besar, dan kalau di sana itu kita diberi makan. Nah, makanya pada saat itu, nggak tahu kalau sekarang, tapi pada saat itu apa ya, relatif apapun yang kita inginkan ada di sana. Jadi nasi putih ada, waktu itu juga ada nasi jagung, nasi merah. Jadi nasi aja kita bisa milih suka yang mana. Lauk juga macam-macam, ada sayur bening, ada botok, sayur asem, opor, apa banyak gitu loh. Pilihannya banyak, di dalam ditaruh di atas meja besar. Kayak prasmanan gitu kayak ya? prasmanan. Nah siapa yang lapar tinggal makan gitu, tinggal ambil sendiri makan. Dan itu banyak sekali. Kami sampai di sana sore, jadi kami harus menunggu sampai, biasanya dia ngerjain itu sudah malam, jadi katakanlah habis isya gitu loh. Nah sepanjang waktu menunggu itu kan terjadi komunikasi dengan klien yang lain. Dengan klien yang lain.
dari komunikasi dengan klien-klien yang lain itu, aku dapat menyimpulkan bahwa sebagian yang ke sana itu juga untuk mencari dalam tanda petik pesugihan. Oh iya. Iya, karena orang punya hutang, kemudian situasinya sudah sangat mendesak. Intinya adalah harus pulang membawa hasil. Gitu. Dan sebagian yang cerita itu adalah sebagian yang dulu pernah berhasil, tetapi karena perjalanan hidup membutuhkan bantuan lagi. Oh gitu. Itu. Mas, aku mau nanya. Ya. Kalau misalnya bertanya tentang kasus pencurian yang pakai kaca ya. Itu ada kayak ubur rampenya gitu enggak? Harus membayar berapa? Seingatku enggak, cuman apa ya, seikhlasnya lah. Oh gitu, enggak ada patokan gitu ya? Kayaknya enggak ada sih. Jadi kita ngamplopi selayaknya kepada paranormal yang lain lah. Pantasnya berapa. Tetapi ketika kita mau ngamplopi beliau ini, kita sudah mikir besarannya. Karena yang datang itu bukan hanya dari Jawa Timur. Itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, jadi luar pulau itu banyak juga. Bahkan ada juga yang dari luar negeri. Iya, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei. Enggak, soalnya kan aku berpikirnya gini, itu kan banyak banget ya, banyak banget dan disediakan makan gitu. Nah kalau misalnya yang didapat sama tadi Mbah N ya, Mbah S ya, Mbah S itu nggak banyak kan juga kasihan kan kalau harus menyediakan itu untuk kliennya. Beliau cukup kaya untuk menjamu. Oh iya. Iya. Rumahnya besar banget, kamar-kamarnya itu banyak. Soalnya kan jenengan kan dari beberapa juru kunci yang pernah jenengan ini kan kebanyakan tuh rumahnya biasa aja gitu loh. Yang ini beda. Rumahnya sangat besar dan ada kamar-kamar dalam jumlah cukup banyak. Mas, itu berarti antri gitu, dikasih nomor urut gitu atau bagaimana? Dikasih nomor urut apa enggak aku lupa, tapi itu kita ngisi buku tamu ya. Kita ngisi buku tamu, tapi kalau dikasih nomor apa enggak itu aku lupa. Tapi yang jelas pada waktu beliau sudah siap untuk mengeluarkan kaca, itu asisten-asistennya kan banyak asistennya. Itu pada teriak-teriak, "Ayo syuting gitu." Oh, istilahnya syuting. Istilahnya syuting. Jadi syuting itu adalah memperlihatkan satu kejadian di kaca. Tapi ini dilakukan bareng, jadi banyak orang, semua orang bisa melihat. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak terus duduk, ini enggak, semua berkerumun terus ini kaca begini. Gitu ya. Tak kirain dipanggil pasiennya siapa masuk terus nanti dilihatin gitu. Semua bisa melihat. Nah, tapi memperlihatkannya itu menurutku sangat cepat. Makanya diulang 3 kali. Itu yang pertama gitu ya. Yang pertama nggak begitu jelas. Wes kelihatan ndak? Oh yo kui motore, lah kui wonge teko. Bajunya itu warnanya kayak CCTV gitu ya? Ya, semacam CCTV, cuman yang pertama itu kabur. Nah, wes kita balenin ya, gitu. Mbak S-nya bilang gitu. Oke, yang kedua, kesempatan kedua, kelihatan lagi. Jadi si kaca ini berubah kayak layar monitor gitu loh. Kayak layar monitor TV nggak berwarna. Yang pertama, yang kedua itu mulai kelihatan warnanya. Oh, bajunya kayaknya merah dan sebagainya. Tapi peristiwanya itu cepet gitu. Dah, wes, yang ketiga jelas. Wes cetok gitu. Belum Mbah, ya wes pisan kas. Batasnya ping 3 ya. Satu gitu. lagi. Nah, yang terakhir itu jelas. Waktu itu yang mencuri itu sampai sekarang aku ingat pakai kaos merah. Itu tetangganya si temen. Tetangga sendiri. Iya. Tetangga sendiri. Itu jadi jelas kelihatan, sangat detail, tapi ya pendek memang. Itu hanya beberapa detik. Iya. Hanya beberapa detik, enggak kayak lihat film.
dan tidak juga kayak CCTV bisa diulang, enggak. Ini kesempatannya ya 3 kali. 3 kali tok. Ya. Nah, setelah itu pulanglah kami. Sementara aku masih apa ya? Masih terheran-heran. Ini orang punya kaca luar biasa gitu. Kaca dari mana ya Mas itu ya? Nggak tahu sih, nggak tahu. Nah, soal ada orang yang ke sana untuk minta menyelesaikan persoalan ekonomi itu malah nggak terlalu terpikir. Kemudian teman ini kan pulang ke kampung, kemudian mereka merumuskan piye carane, karena kalau kita langsung menuduh itu kan tidak apa ya, berarti bisa menjadi fitnah. Tapi kan sekarang kan jadi jelas yang mencuri itu, tinggal mencari bukti-buktinya. Nah, kemudian dicarilah, ketemu penadahnya. Nah, akhirnya nggak bisa disangkal lagi, nggak bisa mengelak ya, nggak bisa mengelak, terselesaikan kasusnya. Nah, itu perkenalan saya pertama tentang Mbah S. Nah, pada saat itu aku kan sudah pindah, bukan di Semarang, tapi ke Purwodadi. Oh, berarti sekitar tahun berapa itu? Itu tahun berapa itu? 2000 ya, itu tahun 2000. Jadi sudah keluar dari masa intens mencari pesugihan itu sebenarnya. Jadi saya juga tidak berminat karena memang tidak ada yang menagih. Oh, berarti sudah ketika ini sudah lerem, penagih itu sudah lerem, banyak yang sudah mengikhlaskan. Banyak yang di sisi lain juga. Bapakku itu kan sakit-sakitan. Nah, harus ditungguin. Nah, kemudian aku pulang ke Purwodadi dengan meninggalkan alamat sama teman-teman. Jadi kalau mau ke Purwodadi ini alamatnya, intinya itu. Tapi rata-rata semua itu sudah mengikhlaskan, yang belum terbayar loh ya. Kecuali satu. Oh, ada. Dan satu ini adalah sahabat terdekat. Sahabat terdekat yang juga pernah nyponsori satu pertunjukan teaterku. Oh iya. Iya. Oh. Nah, dia datang bawa banyak sekali temennya, ada antara 5 sampai 7 lah. Jadi malam-malam sebelumnya nggak kesini dulu. Sebelumnya itu aku diberitahu sama Om Jimat, Jimat Kalimosodo itu. Jadi, Mas, kemarin Mas B, inisialnya B, Mas B ngamuk-ngamuk sama aku. Katanya aku mau dipukuli, sekalian sama jenengan juga mau dipukuli karena tidak mengembalikan uang itu. Terus aku bilang, loh, kalau mau mukuli aku, dia kan tahu, dia juga sudah pernah aku ajak ke Purwodadi, saking dekatnya. Tapi kalau mukuli kamu itu alasannya apa, gitu loh. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali, itu kriminal kalau itu, gitu. Nah, ternyata malam-malam itu digedor rumahku, di rumah ini, digedor, dor. Bapak itu sampai bingung. Terus aku bilang, Bapak anu dulu di kamar dulu, sudah dalam keadaan apapun tidak usah keluar karena Bapak itu sakit. Saya atasi sendiri. Nah, aku keluar. Itu otomatis kayak mafia itu. Jadi ada satu orang yang langsung nyegat jalan itu di sebelah utara, satu lagi ke sebelah selatan, ada 2 yang di depan pintu, ada yang ikut masuk bersama si B. Jadi banyak itu. Jadi mereka preman semua. Jadi kalau ngomong tuh ikut ini loh, apa sambil gedor-gedor, gebrak gitu. Ya tapi mau apa lagi, memang nggak ada uang. Ya intinya ya saya suruh bersabar. Pasti saya dulukan kalau aku dapat uang pasti aku kembalikan, gitu loh intinya begitu. Karena mereka nggak mau saya ajak ke kepolisian, ayolah kita selesaikan di kepolisian. Ya udah bisa,
uang itu ya dikembalikan uang, bukan uang dikembalikan dengan cara ke kantor polisi gitu. Karena apa? Karena kalau di kepolisian sudah jelas aku nggak punya kewajiban, karena aku nggak salah gitu. Dia juga tahu bukan aku yang pegang uangnya gitu. Tapi kan dia nggak mau tahu. Kalau nggak salah dia titipnya itu 3 juta kalau nggak salah. 3 juta. Nah, peristiwa inilah yang membuat aku teringat lagi pada Mbah S. Oh iya ya, Mbah S itu dulu ada beberapa klien yang ngobrol-ngobrol sambil menunggu syuting, itu cerita punya kesulitan ekonomi, dia bisa memecahkan. Itu mulai terpikir seperti itu. Nah, si Lucy, istriku waktu itu kan Lucy ya, itu kan bekerja sebagai guru di salah satu SMP negeri kan, di sini kan. Dia punya temen pada waktu itu, supaya kita bisa melanjutkan hidup, kita membuat telur asin. Nah, dia kulaan itu apa namanya? Membeli secara berlangganan telur bebek dari seorang temannya guru yang juga beternak bebek. Nah, si inisialnya Pak D ya, Pak D. Pak D ini juga seorang pelatih tinju. Pada masa itu, kalau kamu lacak pasti ketemu. Tapi aku nggak akan ngasih tahu, soalnya orangnya sekarang sudah almarhum. Nah, pada suatu saat, entah kami mulai ngobrolnya dari mana ya, tapi tiba-tiba kami sudah ngobrol tentang Mbah S. Dia cerita bahwa Pak D itu, Pak D inisialnya D itu pernah ditolong sama Mbah S dalam sebuah kasus yang darurat. Ditolongnya dengan cara dia dipinjami kantong uang itu ya, warnanya hitam. Jadi setiap kali dia membutuhkan uang, dia tinggal ambil dari situ. Selalu ada uangnya. Gitu. Nah, aku mulai tertarik. Udah cari-cari uang untuk ke sana. Pada saat itu kalau nggak salah terkumpul uang 1 juta. 1 juta. Aku ke sana sendirian. Kan nggak enak kalau ngajak temen yang dulu mengenalkan itu, kan nggak enak, nanti jadi tahu wah ini urusannya wis beda, kan nggak enak. Aku ke sana sendirian. Nah, Pak D ini ngasih tahu ke aku bahwa yang bisa atau biasa dilakukan Mbah S itu sebenarnya bukan meminjami kantong itu. Kantong itu biasanya dipinjamkan pada bukan klien, tapi mereka yang dianggap muridnya. Jadi tadinya klien tapi terus ke sana terus sambil belajar, disuruh laku apa-apa. Kalau sudah dipercaya maka dia bisa dipinjami kantong itu untuk periode waktu tertentu. Misalnya ya, misalnya untuk mengembangkan satu usaha. Kalau udah berkembang ya udah gitu, harus dikembalikan. Nah, si Pak D ini cerita pada umumnya orang yang ke sana itu yang diminta adalah duit lanang. Pasti belum pernah tahu toh wong dolanmu kurang adoh. Memang ada duit lanang. Nah, yang dimaksud duit lanang itu adalah uang yang kalau dibelanjakan kemudian kamu sudah terima kembaliannya, kamu kan pergi. Nah, setelah kamu pergi, uangnya itu hilang. Lah, hilang kemana? Kembali ke sakumu. Oh gitu. Ya. Berarti kita dapat keuntungan dari kembaliannya itu. Iya. Oh. Begitu. Oh gitu. Nah, ini menarik kan, iya, waktu itu aku juga berpikir ini jelas lebih menarik daripada membeli nomor kan gitu. Betul. Nah, kemudian carilah pinjaman, cari pinjaman, ya dapat sekitar 1 juta. Aku ke sana sendirian, tidak enak juga mau ngajak temen yang
pertama mengenalkan aku sama Mbah S itu sendirian sampai di sana. Saya sampaikan, karena yang menerima pertama itu pasti cantriknya, pasti asisten-asistennya, keperluannya apa saya sampaikan. Dia bilang itu syarat minimalnya itu 700. Ya pas loh uangnya. 1 juta itu sama buat transport? Iya. Jadi akhirnya ya sudah, ini saya pakai yang minimal saja. Nah kemudian yang 300 itu kan dipakai untuk pulang pergi pada saat itu. Terus makan di jalannya apa ya Mas? Ya diempet lah pulangnya itu. Iya mesake. Nah ya memang waktu itu aku sangat layak dikasihani, bukan hanya karena lapar, tapi karena sudah lapar, ditagih, kemudian tergoda setan, itu kan layak dikasihani. Gitu. Nah, kemudian kalau kasus yang seperti ini kan dipanggil satu-satu. Mbah S ada di satu kamar, kemudian kita dipanggil satu-satu, terus ditanya perluannya apa, ini, terus yang kamu minta apa. Ya berdasarkan cerita teman itu uang yang kalau dibelanjakan bisa kembali lagi. Nah dia bilang, si Mbah S ini bilang itu ada pantangannya lo ya. Jadi nanti kalau uangnya sudah jadi itu harus didoakan dulu katanya. Jadi berarti itu nanti setelah proposal ke sana kan berarti mengajukan proposal, dititipkan uangnya, aku pulang. Nah itu nanti 7 lembar uang ratusan itu akan ditukar dengan 1, tetapi ini bisa kembali, gitu loh. Nah, dan berani garansi. Artinya kalau yang diberikan itu tidak bekerja, maka syarat ini dikembalikan. Yang 700 itu? Iya, itu. Pantangannya itu adalah berpapasan dengan orang yang meninggal. Jadi misalnya ada iring-iringan gitu ya? Orang mau memakamkan itu, aku berjalan begini tidak boleh berpapasan. Oh berarti putar balik? Ya aku harus putar balik. Jangan sampai berpapasan. Kalau berpapasan uang ini ikut mati, jadi nggak bisa kembali. Oh gitu. Gitu. Nah, yang lebih susah adalah ambulan. Kalau dari sana ada ambulan dan kita nggak tahu ini orang sakit, ambulan yang mau jemput atau ambulan yang ngantar jenazah, itu kan kita nggak tahu. Ya otomatis kita harus segera melipir supaya ini tidak berpapasan gitu. Jadi kalau ada kampung ya masuk kampung, kalau ada rumah ya sudahlah, pokoknya kita jangan sampai kelewatan itu. Berarti gini boleh, ini kan ambulan, set, ini kan ini balik gini. Nah kalau kesusul? Oh kesusul nggak boleh? Pokoknya nggak boleh dilewati. Oh. Gitu. Tak kirain yang penting tidak berpapasan gitu. Nah ini sama aja, kamu lari ke sana terus ini ya namanya berpapasan. Tapi kan berpapasan kan berhadapan gini. Nah ini berpapasan dari belakang gitulah. Ngantuk. Ya sampai mana tadi? Nggak boleh berpapasan. Ya nggak boleh berpapasan. Nah setelah mendapat penjelasan, aku disuruh pulang. Jadi harus ada masa tunggunya. Kalau nggak salah 40 hari. Jadi menunggu 40 hari di rumah, nanti telepon kalau dalam 40 hari itu sudah jadi, aku ke sana. Kalau belum ya berarti nunggu lagi. Tapi kan memang nggak ada cara lain gitu. Ya sudah, mau tidak mau aku pulang. Dah pada hari ke-40 itu saya telepon. Yang angkat kan asisten, bukan beliau sendiri. Intinya gimana? Sudah berhasil apa belum? Ya kayaknya sudah Mas, silahkan datang ke sini. Datanglah ke sana. Nah, tentu saja sudah dengan persiapan mental. Karena apa? Karena waktu yang pas minta itu, pas mengajukan proposal yang bawa 1 juta itu, aku sempat ketemu sama orang Madura. Orang Madura ini cerita bahwa dia itu pernah setahun sebelumnya kalau nggak salah, itu sudah sangat
krisis keadaannya, sudah ditagih dan nagihnya sudah kelewatan. Intinya ya harus pulang bawa uang. Nah kemudian dia menangis di tempatnya Mbah S itu, dan dia dikasih 1 lembar uang itu, dan dia pakai belanja dalam waktu tidak ada sebulan, pokoknya itu hanya berapa minggu gitu ya, dia berhasil membeli mobil gitu. Jadi dia sudah berhasil membeli mobil, cuman kemudian uang itu mati karena secara tidak sengaja itu berpapasan dengan mobil jenazah. Nah setelah jalan tanpa uang itu kan dia mulai surut lagi. Nah datang yang kedua ketemu aku. Ya ternyata setelah sampai di sana itu belum jadi uangnya. Belum jadi. Nah asistennya, jadi bukan Mbah S-nya, asistennya bilang kebanyakan yang langsung cepet jadi di sini itu yang syaratnya lebih besar. Aku tanya, nah yang lebih besar itu berapa? Oh itu sampai 7 juta. Karena ada rumusnya. Rumusnya itu kalikan 10. Jadi gini, kalau kamu di sana titip 1 juta, maka kamu akan diberi uang, di mana dengan uang itu kamu akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Berarti kalau 1 juta ya menjadi 10 juta. Setelah 10 juta itu entah bagaimana ketemu iringan jenazah atau ketemu ambulan, itu mati uangnya. Jadi rata-rata adalah 10 kali itu. Nah aku mikir ini 7 juta aku dapat dari mana. Tapi kalau berhasil berarti kali 10 70 juta. 70 juta sudah, saya kira sudah bisa sangat membantulah. Karena pada saat itu sebenarnya sudah banyak yang ikhlas kok. Cuman ya masih ada beberapa yang mungkin karena keterdesaannya, kayak mantan teman itu ya, mungkin dia sendiri juga tidak suka melakukan premanisme terhadap saya, tapi ya terpaksa dilakukan karena kepepet gitu loh ya. Nah udahlah, apa boleh buat, aku pulang. Terus ke sana lagi setelah mendapatkan pinjaman yang nggak tahu lagi aku caranya bagaimana itu. Ya dapat Mas. Dapat. Itu Nina bilangnya buat kayak iya, gitu. Jadi selalu kalau untuk mencari begitu aku akan ngomong apa adanya. Tuh. Ya. Kemudian aku ke sana lagi. Bawa uang 7 juta itu. Bawa uang 7 juta itu aku titipkan, kemudian harus menunggu 40 hari lagi ya toh pulang. Nah hari ke-40 aku tanya, ya sudah Mas ke sini. Sampai di sana katanya belum jadi. Aku harus menunggu 100 hari. Jadi kurang 60 hari pulang lagi. Sementara bukan hanya yang menagih, bukan hanya penagih yang karena kasus itu, tetapi juga yang aku pinjemi uang sampai 7 juta itu kan tidak cuma 1 orang. Itu juga sudah menanyakan mana uangnya, kan begitu. Nah ini makin rumit. Akhirnya aku telepon pada hari ke-100 itu, aku bilang sama asistennya, Mas, kalau hari ini nanti tidak jadi, saya stop aja. Jadi saya minta syaratnya untuk dikembalikan. Itu karena ini sudah ditanyakan. Itu aja aku sudah dekor banyak Mas. Karena apa? Karena dari Grobogan sampai Lumajang itu kan juga ongkos. Iya, transportnya. Itu pulang balik, belum makan.
belum selama aku pergi berarti aku nggak bisa membantu istri dan sebagainya gitu. Ya sudah, setelah 100 hari berarti aku ke sana dan memang tidak jadi. Itu jenengan nggak tanya kenapa nggak jadi? Atau karena jenengan udah pernah bertapa atau apa gitu? Nggak tanya aku. Karena bagiku yang penting bukan kenapa, tetapi berhasil. Gitu. Mas, tapi dari banyaknya klien itu kan pasti nggak hanya melihat cermin tok toh. Ya. Nah pasti kan banyak juga yang mau ngambil pesugihan kan. Lah itu tingkat keberhasilannya Mas banyak yang berhasil. Ada beberapa orang yang berhasil, juga ada banyak yang seperti aku harus mengulang-ulang ya. Itu kalau yang mintanya pesugihan loh ya. Tapi kalau untuk kasus syuting itu memang enggak pernah mengecewakan dia. Jadi pasti kaca itu akan memperlihatkan peristiwanya. Tapi kalau untuk yang berupa uang itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tetapi tidak pernah ada kasus. Artinya begini, kalau Mbah S ini tipu-tipu, sudah pasti akan terjadi kasus. Seperti misalnya di Mas Kanjeng, karena yang nggak berhasil uangnya nggak dikembalikan kan, ini bisa lapor polisi, gitu. Nah, si Mbah S ini salah satu yang baik itu kan karena dikembalikan. Tetapi meskipun dikembalikan, tetap saja bagi aku itu sudah bikin mumet. Iya. Karena ongkos perjalanannya. Mas itu ada tumbalnya enggak Mas? Ya nggak tahu, belum berhasil. Tapi dalam perjanjiannya selama kami ngobrol tidak ada disebut-sebut tumbal. Oh nggak ada. Iya. Terus nih terakhir nih, dari skala ketajamannya ini nilainya berapa Mbah S? Ini ketajaman aku lihat dari prosentase orang di sana yang cerita berhasil dan yang bilang tidak berhasil ya. Jadi itu pun saya nggak tahu apakah ini benar, apakah ini settingan. Kan bisa aja orang nggak berhasil ngaku berhasil, bisa saja berhasil ngaku nggak berhasil, kan bisa aja karena malu ya. Ya kira-kira 4. Oh nilainya 4. Berarti memang masih paling jos itu yang di Temanggung itu ya? Iya. Itu ya, itu sudah ada. Ya itu tadi Lor cerita Mas Alek perjalanannya di Lumajang ya Mas ya, dan zong lagi tidak berhasil lagi. Salam besar.